Kita patut bersyukur dan menaikkan pujian kepada Allah, karena saat ini kita kembali diberi kesempatan mengenang Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai bukti karya penyelamatannya bagi kita. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerendahan hati bagi keagungannya, dan marilah kita persembahkan ibadah ini bagi kemuliaan Tuhan di bawah terang tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Dengan penuh sukacita kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi buku Ende Angkola Mandailing nomor 87 ayat 1 dan 3. O Yesus nani bunuh. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dirinya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpalkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa kami, kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang mati dan tergantung di kayu salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala, kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami memperoleh upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1. Kepala yang berdarah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia membaringkan aku
Tetapi kamu, apakah perbuatanmu atas pertolongannya? Aku akan memasyurkan namanya kepada saudara-saudaraku dan memuji dia di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengarkan ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 3. Kepala yang berdarah. Setelah disesah, Yesus dibawa ke bukit Golgota. Para prajurit memberinya anggur dan mur, namun ditolaknya. Sesudah disalibkan, para prajurit pun membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, sehingga genaplah yang dikatakan Alkitab, bahwa ia akan dihitung di antara orang-orang durhaka. Banyak orang berdiri di situ dan melihat semuanya. Mereka yang lewat kemudian menghujat dia dan berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bahkan seorang penyamun yang disalibkan di sebelahnya berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Renungkanlah apa yang tidak dapat diperbuat Yesus. Ia adalah yang maha kuasa. Ia dapat turun dari salib itu, namun ia setia terhadap rancangan Allah, supaya banyak orang dapat diselamatkan, termasuk kita. Timbang dulu, tidakkah kita acap kali seperti penyamun yang disalibkan di sebelah Yesus? Kita lebih sering mengutamakan kepentingan kita sendiri. Kita mengaku bahwa Allah adalah yang dan amin, tetapi kita diliputi banyak cara.
kita sendiri, kita mencapai keinginan kita, ketimbang menyerahkan agar kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidup kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar selalu bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Angkola Mandailing nomor 91 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus si Partobus. Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau murah hati, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Kasihanilah kami, orang yang berduka, oleh karena dosa kami ini. Meteraikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 3, di muka Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, inilah janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Jumat Agung ini tertulis di Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalanan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin.
Pilatus berkata kepada mereka, Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 170 ayat 7. Kepala yang berdarah. Ucapan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Di tengah keberadaan manusia yang sedang menjalani penganiayaan yang di luar batas perikemanusiaan, ucapan seperti ini sungguh tidak masuk akal. Tidak ada orang yang berada di ambang kematian masih memohon pengampunan bagi orang yang menganiaya dirinya. Namun, Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa. Ucapan ini menegaskan misi Yesus, yaitu memperdamaikan kembali manusia dengan Bapa di sorga. Ucapan keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ucapan ini merupakan pernyataan Yesus terhadap pertobatan seorang penyamun yang juga disalibkan di sebelah Yesus. Yang awalnya menghina Yesus, namun ketika ia menyadari siapa Yesus yang disalibkan, maka ia pun beriman kepada Kristus. Yesus memberikan pengampunan, bahkan kehidupan kekal kepadanya.
ucapan Yesus ini membuktikan esensi terpenting kekristenan, bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan didapat bukan karena perbuatan, bukan karena sudah dibaptis, bukan karena rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, bukan karena aktif pelayanan, bukan karena apapun yang sifatnya usaha manusia. Amin. Ucapan kasih. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26-27. Yesus berupaya menegaskan bahwa para perempuan patut menjadi teladan dalam kehidupan mereka yang percaya kepadanya. Karena kasih yang mereka alami mengatasi ketakutan mereka. Kita bernyanyi dari NKB 85 ayat 1, karena kasihnya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Ucapan penderitaan rohani. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Sekiranya pun Yesus dapat memaklumi ketika ditinggal muridnya. Tetapi ketika langit semakin gelap dan gerhana menyelimuti, seolah Allah juga meninggalkan, bagaimana perasaannya? Betapa mengerikan. Yesus mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan. Dia berkorban agar rekonsiliasi kita dengan Bapa dapat terjadi. Ucapan pernyataan. Aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Sungguh sulit untuk memaknai ucapan ini. Apakah makna sebenarnya? Kepada siapa sebenarnya Yesus berkata? Mengapa Yesus yang menjanjikan air hidup sekarang mengatakan hal ini? Tidakkah berlawanan? Namun sesungguhnya tidak ada jawaban mengenai perkataan Yesus ini. Karena ucapan ini bukan merupakan permintaan.
ini adalah suatu pernyataan. Ucapan ini menggambarkan penderitaan yang sungguh dalam sisi kemanusiaan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengerti kehausan yang dialami Yesus. Dalam kemanusiaannya, Dia sudah pernah merasakan haus pada hari itu. Ucapan kemenangan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Ketaatan Yesus sampai di kayu salib bukan akhir perjalanan. Ucapan "sudah selesai" merupakan proses menuju sebuah kebangkitan. Ucapan ini menyatakan kemenangan terhadap dosa. Misi ke dalam dunia sudah selesai karena Bapa melihat totalitas ketaatan dan kesetiaan hambanya yang menjadi kurban sesungguhnya bagi pendamaian manusia dengan Allah. Kita bernyanyi dari NKB 85 ayat 2, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ucapan yang ketujuh, ucapan penyerahan. Lalu dengan suara nyaring, Ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan setelah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Camkanlah kematian Yesus bukan karena ditelan maut, namun secara sadar Ia menyerahkan nyawanya. Kesetiaan Yesus tidak akan membiarkan misi Allah dibengkokkan oleh apapun, bahkan oleh kesesaraan yang dilaluinya. Dia serahkan totalitas kehidupannya ke dalam tangan Allah Bapa. Ke dalam tangan siapakah kita menyerahkan diri kita? Apakah kita membiarkan keinginan daging mengendalikan keseharian kita? Ataukah kita memiliki tujuan hidup kita sendiri? Atau kita menyerahkan diri kepada kehendak orang lain atau Allah lain? Relakah kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Allah pencipta kita? Relakah kita mengikuti kehendak Bapa sebagai yang utama dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hanya Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Tiada yang lain yang menjadi landasan kami, melainkan hanyalah dalam darah-Mu yang tertumpah di Kalvari.
Tiada yang lain yang menjadi harapan kami, melainkan hanyalah dalam kasih-Mu yang menebus kami. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, sehingga kami bertobat dan menjadikan Engkau tujuan hidup kami. Dari saat ini hingga selamanya, kami berserah hanya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Angkola Mandailing 260 ayat 1. Tuhan Yesus si Parmahan. Tuhan Yesus si Parmahan, au biri nado, buanau Tuhan sonangan, tu banu waginjangi, tu banu waginjangi, tu banu waginjangi, buanau Tuhan sonangan, tu banu waginjangi. Marilah mengaku iman percaya kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. In Jesus' name, His love is burning in our heart like living flame. For
kita bernyanyi dari buku Ende Angkola Mandailing nomor 260 ayat 4, Tuhan Yesus si Parmahan. Amang dan Inang yang kami kasihi, sebelum doa syafaat kita akan mendengar wata jemaat untuk ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 9.30 WIB. Ibadah Paskah sekolah Minggu pukul 8.30 WIB. Mari kita mengikuti ibadah Paskah di dalam persekutuan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam kasih dan rencana-Mu yang ajaib, kami bersyukur dan berterima kasih karena dosa kami umat manusia telah Engkau sucikan dan ampuni melalui darah Yesus yang kudus. Pengorbanan-Mu yang sangat besar dengan merendahkan diri dan taat sampai mati menjadikan kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Perbuatan-Mu yang luar biasa menyadarkan kami untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan supaya kami diselamatkan, tetapi sebagai tanda syukur kami karena kami sudah diselamatkan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, karena dalam kesempatan dan kondisi epidemi Corona-19, kami boleh beribadah Jumat Agung di rumah kami masing-masing. Engkau menderita sengsara, dihina, disesah, disalibkan, dan mati untuk keselamatan kami. Keselamatan yang Engkau nyatakan di Kalvari telah menolong kami merasakan kasih, pengorbanan akan arti dan tujuan hidup kami. Kini kami datang memohon ke hadapan takhta-Mu yang kudus, berdoa untuk semua jemaat-Mu GKPA, penjenihan khususnya, dan masyarakat umumnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua. Tolonglah kami untuk taat dan menyadari akan pentingnya menjaga jarak sosial, social distancing. Demikian juga dalam penerapan status pembatasan sosial berskala besar, PSBB DKI Jakarta. Semua hal ini kami dukung dan taati adalah dalam rangka percepatan memutus rantai penyebaran virus corona. Tolong dan kuatkan kami supaya cerdas dan bijak menerima dan menghadapi dampak dari semua hal yang terjadi saat ini di tengah-tengah kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka. Engkau telah memanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga, Amang Sintua Sihar Leonardo Siregar, pada hari Sabtu 4 April 2020 yang telah melayani di GKPA Penjenihan ini. Berkati Inang Lydia Siregar Baru Harahap di dalam proses pemulihan di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Berkati untuk tim dokter dan medis yang menangani penyakit Inang Lydia agar boleh dipulihkan dan disembuhkan lebih baik dan sempurna. Lindungilah anak-anak Shelly, Yosef, Andre, keluarga besar Siregar dan Harahap. Hiburkan dalam rasa duka, berkati dalam kesehatan, dan berikan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka. Teguhkan dan kuatkanlah iman percaya mereka untuk senantiasa berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami untuk keluar dari rasa duka, kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan, karena kami tahu hari-hari dan hidup kami sepenuhnya ada dalam genggaman tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Amang Orlando Hutasuhut,
Amang Andrian Gonti Siregar, Amang Peter Michael Siregar, Amang Christian Huta Galung, Inang Mastiar Siregar Boru Batubara. Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Berkati keluarga yang mendampingi saudara kami yang sakit, agar diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Ramos Simanjuntak, Sekjen GKPA. Mampukan kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kami. Berikan hikmat dari Tuhan dalam pelayanan Amang Pendeta Ramos Simanjuntak, sertailah Inang Borumunte, Frans dan Timothy di dalam kehidupannya, di dalam mengikuti pelajaran sekolah, kuliah, dan pelayanannya. Bapa kami yang surga, berkati gereja-gereja di seluruh dunia yang pada hari ini melakukan ibadah Jumat Agung di dalam kondisi epidemi COVID-19, yang bersama-sama memohon padamu Tuhan, agar wabah virus corona ini dapat segera berakhir. Anugerahkan hikmat surgawi buat pucuk pimpinan GKPA, Eporus Amang Pendeta Togar Simatupang, Amang Sekjen Pendeta Ramos Simanjuntak, para pendeta, calon pendeta, Bible Flow, dan majelis. Tuhan memberkati dan menolong para pelayan yang senantiasa tulus melayani jemaat GKPA di tempat masing-masing, agar gerejamu hidup dalam keteraturan, menjadikan GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk para dokter dan tim medis yang bekerja di rumah sakit seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia ini, dalam menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan mengaruniakan keberanian, keteguhan, dan ketulusan hati dalam bekerja dan menolong pasien COVID-19 untuk dapat sembuh dan kembali ke rumah masing-masing. Untuk bangsa dan negara kami pun berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kiranya pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah secara bersama-sama bersinergitas dalam bersikap dan bertindak dalam menjaga dan menyelamatkan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, peliharakanlah bangsa dan negara kami yang Engkau kasihi. Hidup kami sepenuhnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang telah menebus dan memberi keselamatan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kantong 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persembahkan syukur kita kepada Allah, dan dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Sebagai dasar kita memberikan persembahan itu, demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Di saat kita mengumpulkan persembahan kantong 1 dan 2, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1, Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan khotbah tertulis dalam Injil Matius pasal 27 yang dimulai dari ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi. Dari kantor pusat GKPA kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua warga jemaat GKPA yang berada di Bunabulu dan yang berada di perantauan. Saudara-saudara, sesuai surat pemberitahuan pucuk pimpinan GKPA nomor 186 garing KP garing F.6 /03 2020 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 19 yang disebut COVID-19 telah menghimbau agar ibadah Jumat Agung, Hatihana Hohom, dan Paskah dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan khotbah Jumat Agung secara tertulis sesuai permintaan rekan-rekan pendeta dan rekaman video, dan dapat kita lihat melalui akun Facebook Gereja Kristen Protestan Angola. Kami harapkan supaya kita tetap tenang dan tidak panik, seraya terus tetap berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kita dapat kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di gereja setelah pemerintah menyatakan bebas COVID-19. Melalui peristiwa ini,
Mari kita nyatakan sikap empati dan solidaritas bagi para korban dan pasien dengan menjauhkan sikap diskriminatif dan stigma negatif. Bahkan diharapkan kita semua secara bersama-sama memberi dukungan doa, moral, dan kiranya kita juga mau berbagi melalui upaya pengadaan posko diakonia GKPA dengan menerima bantuan dari jemaat untuk kita salurkan kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan berupa sembako, beras, Indomie, telur, minyak goreng, dan lain-lain, alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer, dan lain-lain, maupun dalam bentuk dana, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan tanpa membeda-bedakan, dan bagi saudara-saudara kita yang berada di garda depan, para dokter, medis, perawat, dan satuan gugus tugas dalam percepatan mengatasi COVID-19 ini dari tingkat pusat sampai ke daerah sesuai kebutuhan mendesak. Terpujilah Tuhan kita untuk setiap upaya yang telah kita lakukan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kita yang berduka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membawakan khotbah sebagaimana tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56 dengan topik pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku, peristiwa kematian Yesus adalah sejarah yang mengubah dunia dan kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, memulihkan, memberkati, dan memberi pengharapan baru bagi dunia dan seluruh umat manusia. Di kayu salib, Yesus telah membayar semua dosa-dosa kita. Ia mati untuk menjadi pengganti bagi dosa-dosa kita. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita umat Kristen memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus? Pertama, Yesus Kristus dihukum mati meskipun tidak bersalah di kayu salib. Kedua, Tuhan Yesus telah menanggung penderitaan dan ketidakadilan di tubuhnya sendiri. Dan yang ketiga, Ia dekat dan peduli dengan keberlangsungan hidup semua umat manusia yang menderita, termasuk saudara. Sungguh, peristiwa pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib telah membawa keselamatan bagi dunia dan umat manusia sepanjang zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, paling sedikit ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan renungkan dari nats khotbah ini yang telah menjadi bukti nyata bahwa pengorbanan Yesus telah menyelamatkan kehidupan dunia dan umat manusia. Antara lain, yang pertama, seruan Yesus di kayu salib dengan suara nyaring dalam menyerahkan nyawanya. Di ayat 50 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dalam kondisi terpaku dan tergantung di kayu salib, Yesus telah menyerahkan nyawanya. Dalam kondisi penderitaan yang amat sangat, ternyata Yesus mampu berseru dengan suara nyaring untuk menyerahkan nyawanya. Hal ini mengajarkan kepada kita, sekalipun dalam kondisi hati Yesus yang hancur karena duka cita, sekalipun dalam kondisi hatinya yang hancur karena wajah Allah di surga dipalingkan dari Dia, sekalipun dalam kondisi hatinya yang hancur karena Yesus ditinggalkan dan diabaikan, sekalipun dalam kondisi hatinya yang hancur karena Dia ditolak, dibuang, dan ditinggalkan, itu semua terjadi karena menebus dosa-dosa manusia yang sedang Dia pikul di tubuhnya. Sehingga benarlah nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya
penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kedua, Yesus telah merobohkan tembok pemisah supaya manusia berkenan datang bersekutu dengan Allah. Saudara-saudaraku, ayat 51a mengatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dikatakan bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Pertanyaannya, mengapa bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah? Ayat ini menyingkapkan kebenaran bahwa melalui kematian Yesus, jalan menuju kepada Allah tidak tertutup lagi, melainkan telah terbuka. Kematian Yesus telah menyingkapkan bahwa jalan yang dahulu terhalang, tertutup oleh tabir, sekarang telah menjadi terbuka. Dosa-dosa yang dahulu telah menghambat manusia datang kepada Allah, sekarang telah dibuka melalui kematiannya. Keadaan ini disimbolkan dengan tempat paling kudus di bait suci, di mana hanya imam besarlah yang boleh masuk ke sana. Sekarang melalui kematian Yesus, sang imam besar sejati telah masuk ke tempat paling kudus, merobohkan tembok pemisah dengan persembahan kematiannya. Ketiga, kematian Yesus adalah bukti konkret akan cinta kasih dan penebusan Allah bagi umat manusia, termasuk saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah fakta bahwa Yesus telah dihukum mati meski tak bersalah. Ia telah menanggung penderitaan dan ketidakadilan. Pengorbanannya adalah bukti cinta kasih dan kepeduliannya bagi keselamatan umat manusia. Saudara-saudaraku, mulai dari ayat 51b sampai ayat yang ke-56, kita temukan fakta bahwa telah terjadi banyak peristiwa di luar dugaan manusia yang menyertai kematian Yesus. Antara lain disebutkan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Prajurit yang menjaga Yesus sangat takut, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, seperti Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini adalah fakta. Saudara-saudaraku, kini kita memahami bahwa kuat kuasanya mampu membangkitkan orang yang sudah mati di dalam kubur sehingga mereka hidup kembali. Kuat kuasanya mampu membuat gempa bumi, kegelapan, dan pecahnya bukit-bukit batu. Semuanya ini membuat kepala pasukan dan tentara-tentara yang sebelumnya mencaci dan menghina Yesus. Semua peristiwa yang terjadi telah membuat mereka gentar, ketakutan, dan berseru, Yesus adalah anak Allah. Apa pesannya bagi kita? Sungguh yang tersalib di kayu salib benar-benar adalah anak Allah yang kuasanya melampaui segala kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Dialah Yesus yang penuh cinta kasih, yang melakukan penebusan bagi dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Semua hal ini menyadarkan kita bahwa Yesus yang mengasihi seluruh umat manusia, hidupnya benar, sempurna, tanpa dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, bahkan darahnya dicurahkan seperti dalam penyembelihan domba. Ini adalah fakta bahwa misinya untuk mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata melalui pengorbanan dan kematiannya, supaya umat manusia memperoleh keselamatan dan hidup.
Demikianlah berita kematian Yesus yang menghidupkan, yang membuat dunia dan kita semua bersuka cita. Marilah kita mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengatakan bahwa Yesus mengasihi kita, kasih Tuhan itu harus kelihatan nyata. Bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan musuh, termasuk dunia ini. Begitu mulianya kematian Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan dunia dan kita umat yang dikasihinya. Terpujilah Tuhan yang oleh kasih-Nya kita semua memperoleh keselamatan dan hidup. Hidup kita akan menjadi benar, jelas, nyata, berdampak ketika kita sungguh-sungguh hidup dan melakukan firman-Nya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segala-galanya, kami telah menyaksikan kasih setia-Mu yang begitu besar. Anugerah kasih-Mu tak ternilai besarnya karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Terima kasih karena segala hutang dosa kami telah dihapus dan kami telah diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, peliharakanlah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau persatukan. Teguhkanlah pada kami keampunan dosa dan damai yang daripada-Mu. Kuduskan dan sucikanlah kami. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Jangan biarkan kami jauh dari sisi-Mu. Sertai dan persekutukanlah kami dengan Engkau. Kuatkanlah iman percaya kami kepada-Mu, agar tetap teguh hingga akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu, khususnya ketika kami secara bersama-sama menghadapi epidemi virus Corona 19 yang saat ini mewabah. Kepada saudara-saudara kami, para dokter, medis, perawat, dan satuan gugus tugas garda depan, kami berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan, kecerdasan, dan hikmat yang daripada-Mu. Kami berdoa supaya virus Corona 19 ini segera berakhir berkat pertolongan-Mu. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang berduka, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, baik hidup ataupun mati, Engkau adalah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan hantarkanlah kami hingga tiba kelak di sisi-Mu ya Allah, tempat yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND Akola Mandailing nomor 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Puji Okuma Jehovah, dan kita mengumpulkan persembahan kantong ketiga. Para dosa kami
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segala-galanya, kami telah menyaksikan kasih setiamu yang begitu besar. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu dan bapa terhadap anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai besarnya, karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena segala hutang dosa kami telah dihapus dan kami telah diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami telah diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kami haturkan kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharakanlah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau persatukan. Teguhkanlah pada kami keampunan dosa dan damai yang daripadamu. Kuduskan dan sucikanlah kami, agar Engkau menuntun kami menuju surga, untuk dapat bersama-sama kelak dengan mereka yang telah dikuduskan. Salibkan dan binasakan manusia lama kami dan rencana yang jahat dalam hidup kami, agar kami tidak takut menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu, karena Engkau telah menebus kami. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami jauh dari sisi-Mu. Sertai dan persekutukan kami dengan Engkau. Kuatkan iman percaya kami kepadamu, agar tetap teguh hingga akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang dengan penuh setia memberitakan kasih-Mu dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, baik hidup maupun mati, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan hantarkanlah kami hingga tiba kelak di sisi-Mu, ya Allah, tempat yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.